Oke, halo lagi para pendengar. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, duh, baru aja nabrak tembok pas lagi asik ngobrol. Entah itu urusan personal, atau mungkin pas lagi kerjaan gitu ya. Iya, iya. Tiba-tiba aja muncul keberatan dari lawan bicara, terus rasanya percakapannya langsung macet gitu kan. Nah, itu dia. Bikin frustrasi banget kan? Hari ini nih, kita nggak akan bahas soal gimana caranya adu argumen ya. Tapi kita mau coba cari cara yang lebih elegan lah buat ngelewatin momen-momen sulit kayak gitu. Betul. Jadi bukan soal menang debat, tapi lebih ke gimana caranya kita paham gitu akar masalahnya. Kenapa sih orang itu keberatan? Tepat. Kita bakal coba gali lebih dalam nih sebuah wawasan dari materi yang Anda bagikan. Spesifiknya dari bab 17 buku Phil M. Jones. Judulnya Exactly What to Say. Fokusnya tuh ke satu pertanyaan kunci. Satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana banget ya, tapi katanya sih punya kekuatan buat mengubah arah percakapan. Iya kan? Kedengarannya biasa aja. Pertanyaannya itu, apa yang membuat Anda berkata begitu? Nah, tujuan kita bahas ini biar kita dan Anda juga bisa dapat kejelasan tanpa harus apa ya, konfrontasi yang nggak perlu lah. Sip, menarik nih. Mari kita kupas bareng-bareng. Oke, jadi kan kita semua pasti pernah lah ya ngalamin ini. Lagi semangat-semangatnya jelasin sesuatu, tiba-tiba lawan bicara nyeletuk, kayaknya saya nggak setuju deh. Atau, rasanya itu nggak mungkin jalan. Duh iya, langsung drop gitu ya rasanya. Alur omongan yang tadinya lancar, seketika berhenti. Suasananya bisa jadi tegang nggak enak. Betul, dan kita jadi di persimpangan jalan kan? Mau mundur aja gitu tapi tujuan nggak kecape dong. Atau mau maju terus tapi risikonya malah jadi debat kusir, capek. Dan kecenderungan paling umum nih, yang sering kita lihat atau malah kita lakuin sendiri, yaitu tadi, langsung ngebantah. Rasanya kayak, wah posisi kita diserang harus dibela nih. Padahal seringnya nggak efektif ya, malah bikin orang makin kekeh sama pendapatnya. Iya, bisa jadi gitu. Atau pilihan lainnya ya udah, nyerah aja. Ya udahlah gitu. Demi menghindari konflik mungkin. Nah, sumber yang kita bahas ini juga nyebutin ya, betapa wajarnya keberatan itu muncul dalam interaksi kita sehari-hari. Itu bagian normal komunikasi sebetulnya. Cuma memang cara kita ngeresponnya itu yang menentukan percakapannya bakal jadi konfrontatif atau enggak. Dan sayangnya nih, seperti yang ada di materi Anda, seringkali mayoritas orang memilih melepaskan tujuan mereka demi hidup yang mudah. Maksudnya, yaitu tadi, menghindari potensi konflik, meskipun harus ngorbanin apa yang sebenarnya pengen dicapai. Sayang banget ya, padahal mungkin ada cara lain yang lebih konstruktif. Nah, disinilah kayaknya kita perlu paham soal, apa tadi istilahnya? Dinamika keberatan ya. Betul. Menurut materi ini nih, keberatan itu sebenarnya lebih dari sekedar penolakan atau nggak setuju gitu aja. Ini adalah momen krusial di mana terjadi pergeseran kendali dalam percakapan. Wah, pergeseran kendali. Kedengarannya agak strategis ya. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin lagi nggak? Oke, coba bayangin gini deh. Percakapan itu kan kayak aliran energi ya. Mhm. Nah, pas Anda lagi jelasin sesuatu atau ngajuin ide, Anda tuh yang lagi pegang kendali aliran informasinya. Oke, saya yang lagi nyetir lah ibaratnya. Nah, persis. Tapi begitu muncul keberatan, itu seperti yang dibilang di sumbernya, itu selalu merupakan pergeseran kendali dalam percakapan. Dan begitu keberatan diajukan, orang lain mengambil alih kekuasaan. Tiba-tiba setirnya diambil alih gitu. Oh. Fokusnya jadi geser. Anda yang tadinya proaktif menjelaskan, sekarang jadi di posisi reaktif. Harus nanggepin keberatan mereka. Kendali arah percakapannya jadi pindah tangan. Jadi kita kayak kehilangan inisiatif gitu ya. Kehilangan momentum juga. Terus kita jadi dipaksa main di lapangan mereka. Ngerespon agenda yang mereka bawa lewat keberatan itu. Paham-paham. Persis banget. Dan ini nyambungnya ke wawasan kunci yang ditekankan di materi Anda. Kesuksesan dalam bernegosiasi adalah tentang mempertahankan kendali dalam percakapan. Oke. Dan orang yang memegang kendali adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, ini dia poin pentingnya. Fundamental banget. Kalau Anda mau jaga arah obrolan, atau paling nggak ngerti kenapa kok obrolan ini macet, kuncinya itu justru di kemampuan bertanya. Bukan cuma ngejawab atau ngebantah. Oke. Ini poin yang menarik banget. Kalau bertanya itu kunci buat megang kendali, terus gimana caranya kita ngerespon keberatan yang notabene kan sebuah pernyataan ya? Justru pakai pertanyaan lagi. Nggak aneh tuh kedengerannya. Atau malah kayak defensif gitu.
Nah, disinilah letak bisa dibilang kejeniusan ya dari frasa yang jadi fokus bab 17 ini. Ada satu frasa yang sederhana banget, hampir kedengeran biasa aja, tapi punya kekuatan strategis yang luar biasa. Waduh, saya jadi penasaran nih sekarang. Apaan tuh frasanya? Apa yang membuat Anda berkata begitu? Apa yang membuat Anda berkata begitu? Jujur ya, kedengarannya emang normal banget, biasa aja gitu. Gak ada kesan magis atau rumit sama sekali. Tapi Anda bilang ini kuat banget. Kok bisa sih sesuatu sesimpel itu jadi kunci? Tapi ini alat komunikasi yang dasarnya itu prinsip psikologis yang kuat. Kekuatannya itu ada di cara kerjanya mengubah dinamika percakapan. Oke deh, saya tertarik nih pengen tahu lebih jauh. Gimana sih mekanisme kerja di balik frasa simpel ini? Apa gitu yang bikin dia beda dari respons-respons lain yang biasa kita kasih? Oke, mari kita coba bedah ya, lapis per lapis. Pertama, dan ini penting banget, sifat alaminya itu ingin tahu, bukan menantang. Jadi pas Anda nanya apa yang membuat Anda berkata begitu, nadanya tuh kalau disampaikan dengan pas ya, itu nunjukin rasa ingin tahu yang tulus. Bukan kayak nyolot gitu ya? Bukan, Anda nggak bilang Anda salah atau coba buktiin. Anda cuma pengen paham dasar pemikiran di balik pernyataan mereka itu apa sih? Nah ini tuh secara signifikan bisa nurunin potensi defensif dari lawan bicara. Mereka jadi nggak merasa diserang. Jadi ini lebih kayak ngebuka pintu gitu ya, buat saling paham, bukan malah bangun tembok buat debat. Tepat sekali. Kedua, pertanyaan ini secara halus tuh kayak mendorong orang lain buat ngejelasin alasan mereka. Seperti yang dibilang di sumbernya, apa yang Anda minta mereka lakukan adalah menjelaskan diri mereka dengan benar. Oh, Jadi mereka nggak bisa lagi cuma sekedar lempar keberatan umum yang nggak jelas. Mereka jadi kayak dipaksa halus gitu buat gali lagi dan nyajiin alasan kenapa mereka ngerasa gitu. ini artinya mereka jadi mesti mikir sejenak dong ya? Nggak bisa cuma asal ngomong atau berlindung di balik jawaban pendek yang mungkin mereka sendiri juga belum terlalu yakin alasannya apa. Nah, bener banget. Dan itu nyambung ke poin ketiga. Pertanyaan ini bikin mereka jadi bertanggung jawab atas pernyataan mereka sendiri. Ngutip dari sumber lagi nih, ini berarti mereka sekarang harus bertanggung jawab dan menjelaskan apa yang sebenarnya mereka maksud. Menarik. Jadi, keberatan yang tadinya mungkin cuma reaksi spontan aja atau alasan di permukaan doang, sekarang jadi harus dikasih bobot, harus ada penjelasannya. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kata-kata mereka itu, entah dengan logika atau perasaan yang jadi dasarnya. Wah, ini pasti ngasih kita informasi yang jauh lebih kaya ya dibanding cuma dengar, saya nggak setuju, titik. Dan itulah poin keempat yang krusial banget. Jawaban mereka atas pertanyaan ini tuh ngasih Anda informasi yang vital buat langkah selanjutnya. Sumbernya nekenin, ini memungkinkan Anda untuk lebih memahami sudut pandang mereka sebelum merekomendasikan pemikiran atau tindakan selanjutnya. Jadi kita jadi tahu gitu ya, keberatannya itu sebenarnya soal biaya kah, soal waktu kah, soal kepercayaan, atau ada hal lain-lain. Kita jadi nggak nebak-nebak lagi. Betul. Dan yang nggak kalah penting juga, ini sekaligus melindungi kita dari kesalahan kita sendiri loh. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini poin kelima. Pertanyaan ini secara efektif bisa mencegah Anda membuat prasangka atau masuk ke dalam perdebatan melawan musuh yang salah. Sering banget kan kita dengar keberatan, terus langsung lompat ke asumsi sendiri soal alasannya apa? Oh iya ya, sering tuh. Terus kita mulai deh bantah asumsi kita sendiri itu, padahal bisa jadi alasan sebenarnya tuh beda banget sama yang kita pikirin. Nah, dengan bertanya dulu, kita jadi mastiin kita ngadepin masalah yang sebenarnya, bukan cuma bayangan yang kita ciptain sendiri di kepala kita. Jadi kalau saya coba rangkum nih ya, frase ini tuh kerjanya kayak mindahin fokus gitu ya, dari yang tadinya potensi konflik, jadi ke arah klarifikasi. Dari main asumsi, jadi ke pemahaman yang faktual. Ya. Dan secara strategis, ini tuh kayak ngembaliin kendali percakapan ke kita lagi, tapi lewat pertanyaan yang tulus pengen tahu, bukan pakai pernyataan yang nyerang. Gitu ya? Anda nangkep esensinya dengan sangat baik. Ini pergeseran mindset dari reaksi defensif jadi respons yang proaktif mencari informasi. Oke. Konsepnya sih sangat masuk akal ya. Tapi gimana sih ini kelihatannya kalau dipraktikin sehari-hari? Biar lebih kebayang nih. Coba yuk kita terapkan ke beberapa contoh keberatan umum yang disebutin di materi Anda. Saya yakin pendengar kita sering banget dengar ini nih.
Nah, setuju. Mari kita uji coba aja langsung. Biar lebih nyata ya. Oke, contoh pertama nih, yang klasik banget. Seseorang bilang, saya nggak punya waktu. Nah, gimana kita responnya pakai frasa kunci tadi? Oke, alih-alih kita langsung nyanggah, ini cepet kok urusannya, atau mungkin kita langsung merasa ditolak gitu aja kan. Coba deh tarik napas dulu, jaga nada bicara tetap tenang, dan nunjukin rasa ingin tahu. Terus tanya, oke, terima kasih sudah ngasih tahu, boleh saya tahu apa yang membuat Anda berkata begitu? Terus, apa kira-kira yang bakal terjadi setelah pertanyaan itu dilontarkan? Kemungkinan besar nih ya, mereka nggak bisa lagi cuma jawab, ya pokoknya nggak ada waktu aja. Mereka mungkin bakal ngasih detail lebih, misalnya, aduh maaf saya lagi ngejar deadline proyek X nih, harus kelar minggu depan. Atau jadwal saya bulan ini perlu banget rapat internal. Atau bahkan anak saya lagi sakit nih di rumah, jadi pikiran agak kebagi. Oh, jadi lebih spesifik ya? Nah jawaban kayak gini kan ngasih Anda konteks. Anda jadi tahu, oh ini masalah prioritas sementara aja, atau emang masalah kapasitas permanen, atau ada faktor eksternal lain. Ini justru ngebuka pintu buat diskusi lebih lanjut. Mungkin soal penjadwalan ulang, atau mungkin penyesuaian kerjanya gitu. Saya bisa bayangin sih, respons kayak gitu rasanya lebih ngehargain ya dibanding langsung disanggah mentah-mentah. Oke. Contoh kedua dari sumber, sekarang bukan waktu yang tepat. Ini mirip sama yang pertama tadi, tapi nuansanya agak beda dikit ya. Pendekatannya sama aja sebetulnya. Bilang dulu, oke, saya ngerti. Terus tanya, apa yang membuat Anda merasa sekarang bukan waktu yang tepat? Jawabannya bisa macam-macam banget ini. Misalnya, Mungkin terkait kondisi pasar yang lagi nggak pasti, atau mungkin ada restrukturisasi internal di perusahaan mereka. Bisa juga soal isu anggaran kuartalan, atau bahkan bisa jadi ada masalah pribadi yang lagi mereka hadapi. Pertanyaan kita itu nunjukin empati dan sekaligus ngasih kita pemahaman soal gambaran besar yang lagi mereka hadapi, yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Jadi kita bisa tahu ya, ini tuh cuma penundaan sementara atau emang penolakan yang lebih mendasar gitu. Betul. Oke, contoh berikutnya nih yang juga sering muncul, apalagi kalau konteksnya jualan atau negosiasi ide, saya mau bandingkan dulu dengan yang lain. Nah, ini biasanya respon otomatis kita mungkin langsung merasa terancam ya, atau malah langsung jor-joran ngebeberin semua keunggulan kita. Nah, justru disitulah frasa ini bisa ngebantu banget. Coba bilang, oh tentu itu masuk akal sekali kok. Boleh saya tahu apa yang membuat Anda ingin membandingkannya? Atau bisa juga variasi lain. Kira-kira aspek penting apa saja nih yang akan Anda bandingkan nanti? Pertanyaan ini kan maksa mereka buat lebih spesifik, ya kan? Apakah mereka mau bandingin fitur A sama fitur B? Atau soal harga? Atau layanan purna jualnya? Atau reputasi? Nah, kalau kita tahu kriteria perbandingan mereka apa, kita kan bisa ngasih informasi yang paling relevan buat mereka. Sekaligus ngatasin potensi kesalahpahaman juga. Jadi nggak cuma nebak-nebak aja apa yang ada di kepala mereka. Ah iya bener juga, ini bisa mencegah kita kejebak perang harga gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya yang penting buat mereka itu layanannya, misalnya. Berguna banget ini. Terus, gimana kalau soal keberatan klasik tentang uang? Saya nggak punya uangnya sekarang. Nah, ini agak sensitif ya topiknya, jadi nada bicara kita penting banget. Coba dengan tenang dan penuh pengertian kita tanya. Oke, terima kasih ya atas keterusterangannya. Boleh tahu apa yang membuat Anda berkata begitu? Jawaban mereka bisa apa aja tuh? Bisa macam-macam. Mungkin ini masalah cash flow jangka pendek aja. Atau mungkin anggaran buat kategori ini emang udah habis. Atau bisa jadi mereka belum melihat nilai yang sepadan sama harga yang ditawarin. Atau mungkin ada prioritas pengeluaran lain yang lagi lebih mendesak buat mereka. Nah, ini ngebantu kita bedain mana yang beneran kendala finansial real, mana yang cuma soal persepsi nilai aja. Wah iya, paham bedanya itu krusial banget ya buat nentuin langkah kita selanjutnya. Mau nawarin solusi pembayaran kah? Atau mau kuatin lagi argumen nilainya? Atau mungkin ya kita jadi sadar kalau ini emang bukan waktu yang pas buat mereka. Oke. Contoh terakhir nih yang juga umum banget. Saya perlu bicara dengan suami, istri, atasan, partner dulu sebelum memutuskan. Nah, ini seringkali bikin kita ngerasa, waduh, prosesnya jadi makin ribet nih. Tapi responnya tetap sama aja kok. Bilang, tentu, saya paham sekali pentingnya melibatkan sebut nama, jabatannya. Terus lanjut tanya, apa yang membuat Anda merasa perlu berbicara dengan beliau terlebih dahulu, pemegang keputusan akhirnya. Terus, kira-kira apa sih yang jadi perhatian utama orang tersebut? Dengan nanya gini, kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas, siapa aja yang terlibat,
peran mereka apa, jadi kita bisa dukung proses itu biar lebih efektif. Jadi kalau saya coba simpulkan nih, dari semua contoh tadi ya, pertanyaan apa yang membuat Anda berkata begitu, ini fungsinya kayak kunci pembuka gitu ya. Dia ngebuka pintu di balik pernyataan keberatan yang seringkali ketutup rapat, buat ngintip apa sih yang sebenarnya ada di dalam sana. Entah itu alasan, konteks, prioritas, atau kekhawatiran yang sesungguhnya. Tepat sekali. Anda jadi berhenti bereaksi terhadap apa yang kelihatan di permukaan aja dan mulai berinteraksi sama inti masalahnya. Ini pergeseran dari main asumsi jadi semacam investigasi bareng yang kolaboratif. Nah, sekarang nih, mari kita coba hubungkan ini langsung ke Anda, para pendengar kami. Coba deh ingat-ingat lagi 1 atau 2 percakapan terakhir di mana Anda ngerasa kayak terhenti gitu, gara-gara keberatan seseorang. Mungkin pas Anda lagi usul ide baru di kantor, atau pas lagi diskusi rencana liburan sama keluarga, atau bahkan pas lagi negosiasi sesuatu yang penting gitu. Waktu itu, apa respons pertama Anda? Apakah Anda langsung ngerasa perlu bela diri? Atau langsung jelasin panjang lebar lagi tanpa tahu persis akar keberatannya apa? Atau mungkin Anda malah ngerasa sedikit kesel terus milih buat mundur aja? Sekarang coba bayangin deh, kalau di momen krusial itu, Anda berhasil nahan dulu tuh respon otomatis tadi. Anda ambil jeda sebentar, atur napas, terus dengan rasa ingin tahu yang tulus, Anda tanya, "Oke, saya dengar Anda. Boleh saya tahu apa yang membuat Anda berkata begitu?" Coba pikirin sejenak. Kira-kira gimana ya percakapan itu bakal berubah jadinya? Sangat mungkin ya, dinamikanya bakal berubah total. Yang tadinya potensi jadi adu argumen atau malah jalan buntu, sekarang jadi ngebuka ruang buat dialog. Anda nunjukin kalau Anda tuh nggak hargain perspektif mereka. Dan pengen paham lebih dalam, bukan cuma sekedar maksain pandangan Anda aja. Dan ini bukan soal pakai trik bahasa loh ya. Bukan sama sekali. Ini lebih ke soal kita mengadopsi mindset yang beda. Mindset yang penuh rasa ingin tahu dan empati. Yang percaya kalau pemahaman itu langkah pertama menuju solusi atau kesepakatan. Ini ngubah interaksi yang tadinya potensi jadi medan perang, jadi lahan eksplorasi bareng. Ada kekuatan tersendiri sih rasanya kalau kita bisa ngelewatin situasi sulit kayak gini dengan lebih tenang dan konstruktif. Baiklah, kalau gitu mari kita coba rangkum ya intisari dari bahasan kita kali ini. Jadi materi yang kita gali hari ini, khususnya dari bab 17 karya Phil M. Jones, itu kan menyoroti bahwa keberatan dalam percakapan itu seringkali nandain adanya pergeseran kendali. Iya, kendali atas arah dan fokus obrolan bisa lepas dari tangan kita gitu aja. Namun, daripada kita bereaksi pakai bantahan atau malah nyerah gitu aja, kunci buat mempertahankan atau ngambil lagi kendali secara konstruktif itu justru ada di kemampuan kita ngajuin pertanyaan yang tepat. Dan frasa kunci yang tadi kita bahas panjang lebar, yang katanya efektif banget dalam konteks ini, adalah apa yang membuat Anda berkata begitu? Pemahaman. Dia ngubah apa yang tadinya kelihatan kayak tembok penghalang jadi semacam undangan buat klarifikasi lebih lanjut. Nah, dengan gitu Anda nggak cuma dapat informasi berharga buat nentuin langkah selanjutnya, tapi juga bisa ngejaga percakapan tetap terbuka dan produktif. Sambil tentunya tetap pegang kendali lewat proses bertanya itu tadi. Intinya, pahami dulu sebelum mencoba untuk meyakinkan. Oke, materi kita tadi kan nekenin banget ya betapa pentingnya kita gali dasar pemikiran di balik sebuah keberatan pakai pertanyaan sederhana ini. Nah sekarang, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih jauh, coba deh kita lihat sedikit melampaui sekedar tekniknya aja. Coba pikirin ini deh, gimana kalau tantangan terbesar kita dalam komunikasi itu sebenarnya bukan cuma sekedar ngatasin keberatan orang lain? Menarik. Terus apa dong? Tapi tantangan terbesarnya adalah benar-benar memahami kenapa sih keberatan itu bisa muncul di kepala mereka dari awal. Kira-kira asumsi tersembunyi apa ya yang ada di baliknya? Atau keyakinan inti apa? Atau mungkin pengalaman masa lalu apa yang ngebentuk pernyataan keberatan mereka itu? Wah, dalam juga ya. Sesuatu yang mungkin mereka sendiri pun belum sepenuhnya sadar. Bisa jadi kan? Sampai akhirnya Anda dengan tulus nanya, apa yang membuat Anda berkata begitu? Bisa jadi loh, pertanyaan itu nggak cuma ngasih pencerahan buat Anda, tapi juga ngebantu lawan bicara Anda buat ngelakuin refleksi diri. Bantu mereka paham akar pemikiran mereka sendiri juga. Apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata mereka? Nah itu pertanyaan buat direnungkan. Menarik sekali. Oke, sampai di sini dulu bahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.